Salam, selamat pagi saudaraku dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Baiklah saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih oleh karena cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai pagi hari ini kami masih bisa bangun tidur dengan selamat dan boleh datang kepada Tuhan dengan penuh keselamatan yang datangnya dari surga. Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh menerima firman-Mu pada pagi ini, dan firman-Mu akan menguatkan iman percaya kami dan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Berfirmanlah kepada hamba-Mu Tuhan pada pagi ini, dan hamba-Mu siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Itulah sorak-sorai bangsa Indonesia menyambut hari kemerdekaan yang sudah diraihnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus lagi. Dan tentu kita semua tidak pernah lupa bahwa di bulan Agustus, khususnya tanggal 17, itu adalah hari yang sangat membahagiakan seluruh rakyat Indonesia. Karena hari itulah hari kemerdekaan bangsa atau negara Indonesia. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita renungkan, kita telusuri apakah arti merdeka itu. Sebetulnya bagaimanakah merdeka itu? Apakah merdeka itu sudah tidak kekurangan apa-apa, atau tidak ada sakit penyakit, atau tidak ada hal-hal yang menyedihkan atau menyakitkan hati? Tentunya yang dinamakan merdeka itu ya hidupnya enak, tidak kekurangan suatu apapun, dan serba kecukupan. Tetapi marilah kita renungkan pada pagi hari ini arti merdeka yang sesungguhnya. Dalam ayat inti kita, dalam kitab Mazmur 32 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Saudaraku, kalau kita rasakan firman ini sangat menyentuh hati. Jadi orang yang betul-betul merdeka itu orang yang sudah diampuni dosanya, yang pelanggarannya sudah tidak diingat lagi. Dan orang itu sendiri pun sudah bisa mengampuni orang lain. Jadi hatinya betul-betul plong. Hatinya betul-betul senang, bahagia. Karena kesalahannya sudah tidak diperhitungkan lagi. Terlebih Tuhan yang memberikan pengampunan. Dan orang-orang yang bersih hatinya, yang tidak berjiwa penipu, itulah yang dinamakan merdeka di dalam Alkitab. Saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam bulan Agustus, seluruh rakyat Indonesia sudah mempersiapkan bendera merah putih, sudah mempersiapkan hal-hal apa yang akan dilaksanakan nanti untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia.
Saudaraku, sebagai umat Tuhan, kita ini juga sudah disebut orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Merdeka artinya bebas dari penjajahan musuh, bebas dari tekanan musuh. Dan betapa bahagianya apabila kita sudah terbebas dari musuh atau dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Sekarang mari kita rasakan apakah kita ini betul-betul sudah merdeka. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam kitab Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1, di sini dikatakan dalam Alkitab, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Diteruskan dalam Galatia 5 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Alkitab kita sudah disebut sebagai orang yang merdeka. Tapi itu bukan usaha kita. Itu adalah berkat kemurahan Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita. Dan sekarang bagaimana sambutan kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi merdeka? Mari kita renungkan dalam kitab Markus 2 ayat 1 dan 12. Yang punya Alkitab bisa dibuka Alkitabnya masing-masing. Kita renungkan bersama. Kitab Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ini ayatnya agak panjang, makanya akan saya singkat saja, diambil aplikasinya aja. Markus 2 ayat 1 sampai 12, di situ dikisahkan ada seorang lumpuh yang digotong oleh orang lain, diserahkan kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Dan berkat kegotong royongan mungkin tetangganya atau temannya, orang lumpuh tadi sampai membuka atap karena di situ sudah penuh, tidak bisa membawa kepada Yesus lewat pintu, sehingga orang-orang tadi yang menggotong orang yang sakit lumpuh tadi membuka atap dan menurunkan tepat di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat iman mereka sangat takjub, sehingga Tuhan mengatakan, pada Markus 2 ayat 1 dan 2, mari kita baca. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap rumah yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku dikasih Tuhan, merdeka di dalam Tuhan, yaitu dosa kita sudah diampuni dan kita bisa melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Kita bisa hidup penuh kasih, saling membantu,
saling menolong satu dengan yang lainnya. Dan yang lebih penting lagi, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dinamakan merdeka. Merdekanya orang Kristen. Semoga firman Tuhan pagi ini akan menyelamatkan kita semua dan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.